warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi sahibil kitab bil irsyad wa qawsil ibad wal bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom beserta seluruh keluarga besar yang sama-sama kita doakan, mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa Allah berikan sehat badan, Amin. dipanjangkan umurnya, Amin. dan diberikan tambah-tambah keberkahan dalam hidupnya. Amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Haji Basit dan guru-guru yang lainnya, orang tua kita Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Risan beserta orang tua yang lainnya, para tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Lurah, dan seluruh aparatur pemerintahan, segenap hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menyambung tali silaturahim dan dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karenanya, mari dengan penuh rasa syukur sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah.
Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, Sayyidi ahli dunia wal akhirah, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, biasanya di Sabtu pagi ini kita mengkaji kitab fikih yang judulnya Matan Abi Syuja. Setelah menimbang-nimbang, sepertinya kita akan ganti kitab, Pak, atau setidaknya diseling, Pak, ya, dengan kitab-kitab tasawuf, karena pelajaran tasawuf ini banyak sekali peminatnya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab tasawuf, dan ini melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Namun sebelum kita melanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab, karena pertanyaan ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Pertama, bagaimana caranya menghilangkan najis pipis anak kecil? Kita punya anak kecil suka pipis di lantai, Pak, ya, kompor. Itu bagaimana cara membersihkan najisnya? Yang kedua, bagaimana cara merendam pakaian yang ada najisnya? Apakah pakaian tersebut langsung dimasukkan ke bak yang sudah ada airnya, atau pakaiannya dulu baru diairin? Nah, ini kan masalah sehari-hari ya, Bu, ya. Ibu kalau ngerendam gimana? Baju dulu apa air dulu? Air dulu. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, masalah pipis anak kecil. Kita yang punya bayi, ya, sebagian bayinya ada yang dipakaikan pampers, tapi sebagian lagi enggak, ya, enggak apa-apa, enggak usah pakai pampers. Selain mungkin ngirit dan lain sebagainya, banyak alasan juga, Pak. Ya, salah satu alasannya itu agar bayi ini merasa nyaman. Kan kalau pakai pampers kadang enggak nyaman, ya. Akhirnya pipis di lantai. Ini bagaimana cara membersihkan najisnya? Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, cara membersihkan najis pipis anak kecil itu adalah pertama dengan mengambil lap kering. Jadi pakai lap kering dulu, Bapak Ibu, untuk menghilangkan bendanya atau untuk menghilangkan pipisnya. Dilap kering, setelah kering maka ambil air, entah itu dengan gayung atau bisa dengan aqua atau lain sebagainya, disiramkan, ya, dialirkan air ke tempat najis tersebut. Setelah dialirkan air, ambil lap lagi, entah lap kering atau lap basah, digunakan untuk apa tadi? Ngelap. Iya, untuk mengelap air yang sudah tadi disiramkan, ya. Nah, begitu caranya menghilangkan najis. Tidak cukup langsung dipel. Kita punya anak pipis di lantai. Ini kan biasanya ibu-ibu banyak yang langsung dipel, ya, Bu, ya. Nah, ini tidak cukup, ya. Karena yang namanya najis itu hilang hanya dengan basuhan air. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, satu ketika ada orang Baduy masuk masjid, bukan buat sholat, tapi kencing di dalam masjid, Pak.
Ini memang orang Baduy itu adab sopan santun itu memang kurang ya. Apalagi Baduy-Baduy Arab. Oh itu parah sekali Pak. Baduy-Baduy kita di Banten dan di Kalimantan misalkan masih mending. Oh, ini Baduy-Baduy Arab itu lebih parah Pak. Nggak ada akhlak adab sopan santunnya. Di zaman Nabi ini Baduy masuk masjid kencing Pak, Masya Allah. Akhirnya para sahabat pun berdiri pengen gebugin ini Baduy. Oh kita gebugin. Apa kata Nabi? Lah jangan. Innama bu'istu muyassirin wala muyassirin wala muassirin. Aku ini diutus untuk mempermudah umat, bukan untuk menyusahkan umat. Walau kunta faddan ghalidul qalbi la faddu min haulik. Muhammad, andai kau keras terhadap umatmu, maka mereka akan lari darimu, kata Allah. Maka Rasul dakwahnya itu lembut luar biasa. Ini si Baduy yang tadinya mau dipukulin sama para sahabat karena kencing di masjid, maka tidak jadi. Kemudian Nabi mendatangi si Baduy dan ditungguin Pak sampai selesai dikencing si Baduy. Model-model kita kan udah kita tendang aja di belakang ya. Wah, di masjid. Ini oleh Nabi ditunggu sampai selesai, kemudian dipanggil, "Doi, sini." Diajarkan oleh Nabi akhlak dan sopan santun. Ini masjid, rumah Allah, tempat suci, engkau tidak boleh buang air di dalamnya. Diajarkan betul Pak adab dan akhlak oleh Nabi. Kemudian kata Nabi, "Wahai para sahabatku, ambil air dan siramkan ke tempat najisnya." Nah, dari hadis inilah para ulama beristinbat bahwa untuk menghilangkan najis itu harus disiram. Tidak cukup dielap dan tidak cukup dipel. Nah, maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah cara menghilangkan najis. Jadi kalau anak kita pipis, caranya bagaimana Bu? Pertama, ambil lap kering, dihilangkan dulu najisnya. Sebetulnya nggak harus lap kering, lap basah juga tidak jadi masalah. Yang penting pipisnya hilang dulu. Kemudian yang kedua bagaimana? Ambil air, disiramkan ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, dilap lagi. Itu cara menghilangkan najis. Ini kalau ibu cuma dipel doang, maka najisnya belum hilang. Itu ubinnya hukumnya masih najis. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bu ya. Karena kalau ubinnya masih najis, ibu sholat di situ nggak sah sholatnya. Kecuali pakai sejadah ya sah, nggak apa-apa karena najisnya di bawah. Tapi tetap najis sejadahnya. Atau suami mau pergi ke masjid lewat tempat najis tersebut. Akhirnya kaki suami jadi apa? Najis. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan walaupun sepele ya Bu ya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara merendam pakaian? Tadi saya tanya ibu, air dulu baru pakaian. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, cara yang benar merendam pakaian adalah pakaiannya dulu baru air. Tuh. Jadi pakaian taruh di ember atau taruh di bak atau taruh di mesin cuci. Setelah itu baru diairin. Airnya baru di apa? Ya entah dari gayung ibu siuk sendiri atau dari keran ibu alirkan. Ya, intinya pakaian dulu, pakaian yang najis dulu baru air. Nah, kalau dengan cara seperti ini, maka air yang nanti mengisi bak itu hukumnya tetap suci. Hukumnya jadi hukum air mustakmal. Karena air mustakmal itu adalah mastukmila fi fardit thaharah. Air yang digunakan untuk thaharah wajib. Salah satu thaharah wajib adalah mencuci atau menghilangkan najis. Tuh, Bu. Jadi pakaian dulu baru air. Jangan sampai air dulu baru pakaian yang najis. Kalau sampai air dulu kemudian pakaian yang najis, maka air yang berada di ember, berada di bak, berada di mesin cuci, hukumnya jadi najis, jadi mutanajis. Loh, apa bedanya Pak Ustaz? Nah, di sini ada filsafat usul fikihnya.
Jadi kata para ulama seperti ini, sesuatu yang menyerang al-warid itu lebih kuat daripada sesuatu yang diserang al-maurud. Jadi kalau seandainya pakaian dulu baru air, ini yang nyerang berarti air kan ya? Air yang nyerang ke najis, maka kedudukan air jadi kuat. Ya, ketika air mengisi bak, maka air tersebut statusnya masih suci, walaupun mustakmal. Ya, suci karena dia menyerang kuat. Tapi kalau seandainya airnya itu yang diserang, air sudah diember di bak, kemudian baju najis atau daleman kan biasanya najis ya, itu baru disimpan Mbak, itu najis yang nyerang, maka air akan berubah jadi mutanajis. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Bapak-bapak perlu merhatiin juga nggak Bu? Bapak-bapaknya emang suka bantuin ibu nyuci? Boro-boro Pak Ustadz. Ya, jangan gitulah Pak, bantu istri sekali-kali Pak ya. Nah jadi seperti itu ya. Itu cara apa? Merendam pakaian yang najis. Kalau enggak najis ya terserah, mau air dulu, mau pakaian dulu, mau pakaian dulu, mau air dulu, tidak jadi masalah. Yang kita bicarakan adalah pakaian yang terkena najis. Terus ingat juga, biasanya kan ada pakaian yang ketinggalan tuh. Apa, mesin cuci udah muter, ada daleman belum dimasukin. Ini bagaimana caranya? Mesin cuci udah muter kan? Wah, ibu kan sering banget, daleman nih, daleman suami ketinggalan. Takutnya ada najisnya, maka jangan langsung dimasukkan ke mesin cuci yang muter. Kita cuci dulu, ya di keran dicuci dulu bagian najisnya paling tidak. Kemudian baru dimasukkan ke mesin cuci. Nah jadi seperti itu ya cara merendam pakaian. Ini masalah sepele tapi terjadi setiap hari di rumah kita. Betul ya Bapak Ibu? Makanya ini perlu diperhatikan. Nah itulah sedikit permasalahan fikih yang terjadi setiap hari di rumah kita. Nah sekarang kembali kita akan membahas ilmu tasawuf.